semuanya. Hari ini kita akan belajar materi tentang surat Al-Falaq. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuan mempelajari surat Al-Falaq apa? Agar kalian tahu pengertian dari surat Al-Falaq. Yang kedua, ada 4 macam kejahatan yang disebut dalam Quran surat Al-Falaq. Ada 4 dalam surat Al-Falaq. Terus yang ketiga, menyebutkan kita membaca surat Al-Falaq dari hikmahnya ketika kita membaca surat Al-Falaq. Yang selanjutnya harus hafal, tidak hafal saja. Membaca surat Al-Falaq itu harus hafal, kemudian makhrajul hurufnya dan tajwidnya itu harus bisa, harus benar. Dan terakhir, nah baru di sini akan mencoba kalian menyalin atau menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Falaq dengan benar, ya. Nah, sekarang perhatikan. Coba Bapak minta bacakan kepada Silmi, ini bacakan nih materinya. Yang ini. Dapat nggak nih? Kelihatan nggak? Saat mati lampu dan suasana gelap, pasti kamu merasa takut. Apa yang kalian lakukan saat itu? Pernahkah kamu berjalan di malam hari? Pasti pernah. Apa yang kalian rasakan saat itu? Nah, berdoa hanya kepada Allah agar terhindar dari kejahatan di waktu gelap. Nah, di sini untuk menjaga kita dari godaan-godaan pada saat jalan malam, maka dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, dan selanjutnya, lihat, sebagai anak beriman kita tidak boleh takut. Kita harus yakin bahwa Allah berlindung. Kita berlindung dan memohon pertolongannya. Di sini akan mempelajari surat Al-Falaq dan memahami makna surat Al-Falaq. Nah, kita baca dulu bareng sekarang surat Al-Falaqnya. Nanti setelah itu baru Bapak akan mengetes makhrajul hurufnya. Setelah makhrajul hurufnya baru terdapat hukum baca tajwid, ya, hukum baca tajwid. Kita baca bareng dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sekarang tajwidnya. Lihat ketika baca Quran, kalau kalian salah menyebutkan huruf, maka artinya juga pasti akan salah, ya. Jangankan huruf, harokat saja kalau salah artinya akan salah. Contohnya yang biasa kalian baca pada saat sholat surat Al-Fatihah, di situ ada lafaz iya karena wa iya karena nasta'in. Ketika kamu baca iya karena dua iya karena nggak pakai tasdid, maka artinya berbeda. Hanya kepada matahari aku menyembah, dan hanya kepada matahari aku meminta
Perbedaannya sin, shin, waw, fa. Coba hafalkan. Rafi, fi, antara sin dan huruf sin coba hafalkan yang kedua fi. Yang ini fi. Rafi, buka maskernya. Gak apa-apa ketika Bapak sebut namanya buka masker, ya, biar kalian suaranya keluar. Itu belakang Arya, Rafi, ya. Fi. Coba ulangi lagi. Bedakan antara sin, sin kecil, coba kelihatan nggak? Ya, ya. Coba ya, hafalkan ya. Perbedaannya. Hah? Coba baca. Ucapkan antara sin, contohnya seperti alif a, alif a, ya. Ini qaf, kaf. Sekarang ya, dan ini ya. Buka bacanya. Sin, terus sya. Aura, aura, najwa aura, aura. Yang terakhir huruf ini yang ini. Wau, wau, fa, ya. Kita baca balik, coba dari ini. Nah, lihat, alif tidak dilambangkan. Yang kedua, ba. Yang ketiga, ta. Yang keempat, ulangi lagi. Buka maksudnya. Ta. Ya. Terus yang berikutnya, ja. Selanjutnya, ha. Terus, nah, coba yang so ini, jama. Mana jama? Jama. Ini kan, so. Syafa. Oh, wanita, wanita, oh, ya, ya, lanjut lagi. Nah, materi yang akan dipelajari pada saat itu ini surat Al-Falaq, Bismani, Allah dan Rasulnya, memahami asmaul husna, berakhlak mulia, Islam mengajarkan kesedihan, mengidolakan Nabi dan Rasul yang akan dipelajari. Tapi kalian sudah membaca sudah, terus makrodil huruf udah. Nah, yang ketiga kata Bapak tinggal tasbih. Ya. Lihat di dalam surat Al-Falaq ini Bapak akan tunjuk one by one. Ya, ada tasbih apa saja yang ada di dalam surat Al-Falaq. Coba Bapak kasih waktu 2 menit. Nanti ketika Bapak baca sama Bapak tanya misalkan, Yumi, ada tajwid apa yang di dalam surat Al-Falaq yang disebutkan? Contohnya, mad asli Pak, mad tabi'i, kul, mad asli contohnya itu satu. Ya. Ya, cari di situ hukum tajwidnya apa. Yang 4 saja, jangan yang banyak. Yang hukum al, kemudian hukum nun mati dan tanwin. Udah itu aja. Hukum al dan hukum nun mati dan tanwin. Kalau nun mati dan tanwin itu ada 4, tidak, hidup, ikhfa. Satu lagi, ikhlas. Kalau hukum al ada berapa?
Najwa Aulia Putri. Wah. Mana nih Pak? Apa Wak? Coba. Dapat. Buku tajwidnya. Yang kamu bisa apa? Ya, Najwa. Aura. Buku tajwidnya apa? Ada nggak? Ya, nanti Pak menjelaskan. Satu lagi, Serina. Serin. Hukum tadi yang ada di sini apa? Nah, kalau ada, orang tahu kalau kalian kita semua baca Al-Quran tanpa mengetahui hukum tajwid, bagaikan bawa kendaraan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Misalkan bawa kendaraan di depan ada zebra cross. Nah, dari situ harus pelan. Apalagi ada lampu merah. Kalau ada lampu merah kalian tidak tahu, main serobot, akibatnya apa? Kalau ada lampu merah lagi bawa motor, kalian maju terus tanpa berhenti, akibatnya apa? Akan celaka, tabrakan bisa jadi, tabrak orang bisa jadi. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Nah, ada hadis yang mengatakan banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu yang melaknat orang yang membacanya. Pada berpahala dan malah dapat laknat atau dosa membacanya. Kenapa seperti itu? Tadi yang Bapak katakan, ya, tidak memakai hukum tajwid, ramu-ramunya dilarang.